Shalom, selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak Ibu-Ibu sudah bergabung di sini. Hari ini dalam forum diskusi dan channel baru yang dirilis oleh DPP, Pendeta Bicara. Dan hari ini saya bersama dengan Pendeta Abraham Palokila akan menjadi host di sini. Saya bersama Pak Abraham akan memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Dan mungkin kalau ada yang berisik-berisik kami akan mute dari sini, Pak. Jadi kami minta izin dulu karena ini para pendeta semua, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi sebelum kita membuka, saya minta dengan hormat, dengan kasih Kristus, Bapak penasihat kita, Bapak Daniel Agung, untuk membuka kita di dalam doa. Mari Pak Daniel, mohon diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk kesempatan waktu ini Tuhan pertemukan kami melalui webinar, seminar. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Bapa sampai hari ini Ebenezer. Di tengah COVID-19, Tuhan selalu menyertai kami, keluarga kami, jemaat kami, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam Asosiasi Pendeta Indonesia. Sebentar kami akan diberkati melalui webinar ini. Berkati Bapak Adrian, demikian juga Bapak Ketua Umum yang akan memberikan pengarahan. Tuhan menolong. Kami berdoa perangkat yang akan kami gunakan, kiranya mari juga Tuhan campur tangan, supaya berjalan dengan baik sehingga kami bisa menerima seluruh berkat. Berkati seluruh rekan yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam sesi webinar kita. Nanti pembicaranya akan disampaikan oleh Pendeta Tony Andrian. Hari ini Pendeta Bicara mengambil tema bertahan dan menang dalam krisis. Sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita, yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Tony Andrian, kami memberikan kesempatan, memberikan kehormatan kepada Bapak Ketua Umum untuk memberikan pengantar atau sedikit masukan dan arahan dalam diskusi kita hari ini. Silakan Pak Ketum, Pak Dr. Andas Harsanto Adi, kami waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Tak henti-hentinya saya mengucap puji syukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberkati Tuhan, artinya kita sehat, kita dicukupkan kebutuhan kita, walaupun mungkin tidak berlebihan, tetapi kita masih bisa bertahan di tengah pandemi ini. Demikian juga kita masih dapat melayani dengan berbagai cara, apakah melalui firman atau melalui kegiatan sosial lainnya. Pada sore ini memang seperti apa yang disampaikan oleh moderator kita, Pendeta Steve, bahwa ini adalah launching perdana kita dengan judul, nanti mungkin Pak Tony nanti akan bisa mengelaborasi mengapa ini dengan nama Pendeta Berbicara. Tetapi Ibu Bapak yang saya hormati, Zoom ini atau webinar ini adalah salah satu alat komunikasi kita, selain alat komunikasi yang lain, seperti yang sudah kita sosialisasikan melalui WA, API Nasional, API Nusantara, dan sebagainya. Dan kemudian kita buat buletin API Nuswantara. Di buletin API Nuswantara itu kita berusaha untuk menyampaikan
informasi dari berbagai pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan DPP, DPD, dan DPC. Kemudian sekaligus tidak sekedar sebuah berita, tetapi di sana juga ada muatan-muatan yang isinya adalah motivasi, informasi, dan juga edukasi. Hal ini penting karena kita tahu bahwa anggota API ini ada di seluruh Indonesia yang jaraknya tidak semuanya dekat dengan Jakarta. Tetapi saya berharap bahwa semua mendapatkan informasi yang sama dan semua juga mendapatkan informasi yang valid, yang baru, baik dalam kehidupan pelayanan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, saya harapkan Zoom pendeta berbicara ini tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas atau seperti apa yang dibuat mereka-mereka sekarang banyak sekali dibuat dengan berbagai tayangan-tayangan yang bagus juga, tetapi paling tidak webinar ini saya harapkan ini bisa memberikan pencerahan kepada para pendeta pada khususnya, dan juga tidak menutup umum nanti kalau ini bisa berkembang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan untuk pembicara ini saya, Pak Tony, Pak Steve, dan Pak Abraham sudah membicarakan sedemikian rupa bahwa nanti yang berbicara itu bisa dari dalam dan juga bisa dari luar. Nanti kita atur sedemikian rupa dan kita upayakan dengan tema-tema yang cukup menarik. Saya kira demikian, Ibu Bapak yang saya hormati pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Ketum untuk arahannya dan sedikit informasi tentang apa sih pendeta bicara itu. Nah, oke, hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu bertahan dan menang dalam krisis. Nah, kita tahu sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetapi bukan berarti karena ada pandemi ini terus kemudian gereja berdiam diri dan kemudian kita angkat tangan dengan kondisi ini, tentunya tidak. Makanya hari ini kita memberikan tema yang bagi saya menarik sekali, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bertahan dan menang di dalam krisis atau dalam pandemi seperti ini. Untuk menjelaskan temanya, saya kira kurang afdol kalau moderatornya yang menjelaskan. Saya serahkan kepada pembicaranya langsung, Pendeta Tony Andrian. Silakan Pak Pendeta. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, thank you. Shalom. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya para pendeta se-Indonesia ya. Ini kawan sekerja Allah. Jadi saya hari ini sampaikan sesuatu bukan sebagai taraf mempunyai pengalaman yang lebih dari Bapak Ibu semua. Saya tidak memposisikan diri seperti itu. Saya juga tidak memposisikan diri sebagai seorang dosen, juga tidak. Ya, saya memposisikan diri sebagai kawan sekerja Allah. Ya, karena kita ini sedang berbicara soal para pendeta. Ya. Nah, jadi Bapak dikasih Tuhan, sebelum saya lebih lanjut bicara, saya mau ucapkan dulu congratulations ya buat salah satu pendeta kita, yaitu namanya Pastor Ko Agung. Baru saja beliau kemarin menyelesaikan disertasinya dan sudah lulus dalam bidang kepemimpinan. Jadi berita sukacita buat Asosiasi Pendeta Indonesia, juga Pak Ketum, Brigadir Jenderal Dr. Anus Soeharto, Harsanto, bahwa kita sekarang punya satu orang Pak, doktor di bidang leadership ya, yaitu Pak Pastor Agung. Puji Tuhan. Selamat Pak. Selamat. Oke. Nah, Bapak dikasih Tuhan, jadi berbicara soal bertahan dan menang dalam krisis itu sebenarnya merupakan sebuah konsep ya. Konsep kehidupan Alkitabiah ya. Bagaimana
kita itu hamba-hamba Tuhan menata satu kehidupan di tengah situasi kondisi krisis, ya, secara maksimal untuk meraih kemenangan yang cemerlang di masa yang akan datang, ya. Itu jadi pemikiran buat saya. Lalu kemudian Bapak dikasih Tuhan, kita semua kan tahu yang namanya krisis itu ya situasi kondisi yang memberikan sinyal-sinyal yang bahaya, ya, sesuatu yang bisa membuat kolaps, ya, satu negara, perekonomian. Nah, itu disebut dengan krisis, ya. Lalu kemudian juga persoalan-persoalan tentang moral, ya, itu juga krisis, ya. Iman juga krisis, ya. Itu artinya ketika kita bicara krisis, bukan persoalan pandemi COVID-19 hari ini, tapi sebenarnya krisis ini pernah terjadi di dekade beberapa tahun yang lalu sebelum terjadi COVID-19. Jadi berbicara krisis itu sesuatu hal yang normal di dalam sebuah kehidupan, ya. Nah, hanya ketika ada COVID-19 ini mau tidak mau tidak terpikirkan oleh seluruh lapisan masyarakat duniawi, maksud saya lapisan masyarakat dunia, sehingga terjadinya kegoncangan yang sangat luar biasa, ya. Kita tahu bahwasanya nanti setelah pandemi COVID-19 ini akan muncul yang namanya krisis ekonomi, ya. Dan itu sudah diwarnai oleh dilontarkannya pendapat dari Singapura, ya. Kita semua terkejut dengan Singapura yang dikatakan bahwa sudah 41% krisisnya, resesinya terjadi. Nah, bagaimana dengan Australia? Nah, ini Australia juga sangat rentan terhadap berita-berita security, keamanan, ya. Beberapa 2 minggu sebelum Singapura mengumumkan tentang krisis ekonomi, Australia itu di Sydney itu sebenarnya sudah zona hijau karena yang kena juga sedikit. Tapi begitu Melbourne kena 2.000 orang, langsung Australia di lockdown, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa pikirkan Australia itu satu orang, ya, permanen resident itu dapat tunjangan kurang lebih 1.000 US dollar, ya. 1.000 US dollar. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak penduduk di Australia. Kalau lockdown ini terus berjalan, berapa banyak tunjangan Australian dollar yang diberikan oleh negara Australia. Ini tidak bisa tidak, secara perhitungan matematik pasti akan membuat satu krisis. Jadi teman-teman saya di Singapura pernah memberitahu kepada saya sebelum bulan Juli ini, ya. Beliau sharing dengan kami bersama dan mengatakan bahwa yang kamu harus pikirkan bukan COVID-19, tapi dampak, ya. Dampak dari COVID-19 itu, yaitu adanya krisis ekonomi dan juga krisis kebutuhan pangan. Tapi kita puji Tuhan bahwasanya Indonesia sudah melangkah, ya. Kalimantan Tengah sudah mulai berbenah diri, dan kemudian masyarakat Indonesia juga mulai bercocok tanam, ada hidroponik dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang kasih, ini berbicara soal situasi kondisi saat ini. Nah, bagaimana konsep Alkitab dalam menghadapi seperti ini? Jadi saya hanya ingin mengetengahkan konsep, ya. Saya tidak berbicara soal eksegesa, otomatis saya mengambil acuan-acuan dari kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, yang menarik lagi dari persoalan-persoalan ini, yang kedua, tadi saya sudah bicara soal dunia, ya. Yang kedua adalah kalau kita melihat kembali kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan sangat mungkin bagi saya sesuatu yang coba saya bacakan, ya. Ini bagi saya sesuatu yang menarik, ya. Saya akan bacakan buat Anda dalam Yeremia pasal 20 ayat 7-9 dan 13-16, ya. Yeremia pasal 20. Tapi saya bacakan ayat 13-nya. Di sini katakan demikian. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Mungkin kutipan ayatnya saya tidak tepat 13, tapi Yeremia 20 ayat 7-9 dan 13-16, ya. Saya akan bacakan ayatnya. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu
seperti kepada kota-kota yang ditunggang-balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarlahnya kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Saudara, itu seorang nabi, Bapak dikasih Tuhan. Ini yang diambil oleh satu tokoh yang universal sepanjang perjalanan sejarah kebenaran firman Tuhan. Karena Nabi Yeremia ini satu nabi yang kontroversial, ya. Beliau dikenal dengan nabi peratap. Kenapa kontroversial? Karena beliaulah yang berani berkata kepada orang Israel di tengah situasi kondisi aman, ya. Bagaimana Nabi Yeremia mengatakan bahwa kamu akan dibuang selama 70 tahun. Bahwa orang Israel akan mengalami kutukan. Dan Nabi Yeremia lah yang berani bicara kepada Raja Zedekia bahwasanya kamu harus menyerah ketika diserang oleh kerajaan Babylon, saudara. Nah, ketua umum kita ini seorang jenderal, ya. Jadi beliau paham betul dalam sebuah peperangan ketika diserang, ya tidak bisa tidak, harus bertahan. Berjuang tidak mungkin untuk menyerah. Tapi Nabi Yeremia mengatakan, kamu harus menyerah, ya. Sehingga akhirnya dia dilema di tengah situasi kondisi. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami kebimbangan, dia mengalami kebingungan, saudara. Kalau Anda kupas tuntas tentang Nabi Yeremia ini, yang paling bagus adalah kalau satu kali Bapak Ibu membaca buku yang dikarang oleh Dr. Francis Schaeffer, ya judulnya The Dead City. Itu sangat tajam sekali, ya. Pengamatan Francis Schaeffer terhadap situasi kondisi pada waktu Yeremia, relevansinya dengan situasi kondisi seperti ini, ya. Saya tidak membahas tentang pandangan Francis Schaeffer, tapi saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebagai para pendeta, saatnya lah pendeta bicara bahwasanya persoalan krisis ini sudah betul-betul dialami oleh kita, ya. Kita ini bukan korban krisis, tapi kita tahu persis tentang situasi kondisi krisis, gitu, ya. Kita ini semua paham betul, karena kita kalau kerja Allah sebagai para hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya yakin jam terbang Bapak Ibu semua ini harap dengan berbagai macam pengalaman kehidupan, dan diantaranya saya yakin Anda juga pernah mengalami krisis. Jadi memang saatnya pendeta harus bicara di tengah krisis, bukan sebagai victim, saudara. Saya tidak berbicara sebagai victim terdakwa, tapi Anda sebagai pembicara yang mengetengahkan tentang kekrisisan ini. Lalu yang kedua, saya angkat lagi, saudara, yaitu tentang Rasul Paulus. Ya, saya bacakan satu ayatnya, 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Ya, satu ayat saja. Saudara-saudara, kami tidak ingin kamu tidak mengetahui tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Kami sangat dibebani melebihi kekuatan kami, sehingga kami putus asa untuk tetap hidup. Ini krisis. Ya, ini krisis, Bapak dikasih Tuhan. Ya, jadi saya pribadi sebagai pendeta, ya, di antara kawan sekerja Allah ini, saya tidak pernah malu menyatakan bahwa kehidupan kita satu kali pernah mengalami krisis. Ya, krisis itu banyak hal, krisis panggilan, krisis sesuatu dalam kehidupan kita, karena itu hal yang normal, bukan hal yang tidak normal bagi para pendeta mengalami situasi kondisi seperti itu. Termasuk Rasul Paulus pun seorang rasul yang piawai, seorang rasul yang luar biasa. Siapa tidak mengenal dengan Rasul Paulus? Berapa banyak surat-suratnya di dalam kitab Perjanjian Baru yang dikutip oleh kita ketika kita berkhotbah atau menjadi panutan, ya, berbagai macam hal dari kehidupan Rasul Paulus. Tetapi saya tidak pernah menyangka dalam sekian banyak suratnya, 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ada satu ayat yang mengatakan, aku telah putus asa. Jadi dengan kata lain, dari dua hal ini saya ingin mengukuhkan satu pendapat bahwasanya para pendeta, sekali lagi, bukan victim, ya, bukan terdakwa, bukan yang mengalami korban yang namanya krisis. Tapi para pendeta itu adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan dan tahu persis tentang situasi kondisi persoalan krisis ini.
Dan kita juga semua percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah pakar yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengatakan, penulis kitab Ibrani pasal 4 menjelaskan bahwasanya Yesus Kristus sudah mengalami pencobaan. Ya, hanya dia tidak berdosa dan dia tahu persis bagaimana memberitahukan jawaban, solusi terhadap persoalan kehidupan manusia. Oleh karena Yesus Kristus, Kristus kita itu betul-betul mengalami, tahu persis yang namanya temptation, begitu. Jadi lewat kehidupan Kristus kita juga diajak oleh kebenaran firman Tuhan bahwasanya kita para pendeta bukan mereka yang mengalami atau tanda kutip yang tadi saya sampaikan victim, terdakwa dalam krisis dan tidak bisa bergerak. Tapi kita adalah yang bisa memberitahukan kepada umat, bahkan kepada dunia, bahkan terhadap negara. Saya sangat rindu sekali pendeta bicara ini mempunyai suara-suara kenabian, suara-suara kebenaran, ya, suara-suara lebih dari perubahan, yaitu restoration, ya, pembaharuan kepada kondisi awal. Dan itu saya pikir waktunya pendeta bicara, ya. Jadi dalam keadaan apapun, saya berpikir waktunya pendeta bicara. Saudara, saya jujur ada cemburu ilahi, ya, terhadap para pendeta yang ada di Amerika. Para pendeta di Amerika satu kali bisa diundang ke White House, ya, di mana beberapa presiden pernah meminta nasihatnya. Yang saya tahu pada waktu itu adalah Dr. Billy Graham almarhum. Siapapun para presiden di Amerika, tapi beliau suka diundang oleh mereka, oleh para presiden untuk diminta pendapatnya. Bagaimana di Indonesia? Saya punya iman. Pendeta bicara. Dan lewat pembicaraan pendeta ini ada sesuatu yang menjadi solusi buat kehidupan berbangsa dan negara. Dan itu dimulai oleh kita. Jadi sekali lagi, yang tema hari ini berbicara soal bertahan dan menang di dalam krisis, saya tidak berbicara soal buat komunitas jemaat, no. Tapi saya hanya ingin mengencourage, ya, mengajak Anda semuanya untuk menyampaikan satu pemikiran-pemikiran ke depannya. Satu pemikiran-pemikiran yang biblical tapi brilliant, relevan untuk situasi kondisi pada saat ini dan masa akan datang sebelum krisis datang kedua kalinya. Oke, nah bagaimana konsepnya, saudara? Kalau saya perhatikan, ya perhatikan dari mulai kehidupan Yesus Kristus, ya, lalu dari kehidupan Rasul Paulus, ya, saya ingat sekali satu kebenaran firman Tuhan dari Rasul Paulus, 2 Timotius pasal 2 ayat 1, ya. Rasul Paulus menulis satu kebenaran firman Tuhan kepada anak rohaninya. Be strong in his grace, ya. Jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia. Saya tahu persis bahwasanya ketika Rasul Paulus menulis surat itu, Rasul Paulus dalam satu situasi kondisi di bawah tekanan kekaisaran Romawi, ya. Itu penulis para pemberi komentar dalam tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius memberikan satu perkiraan tahun antara 60 sampai 62 setelah Masehi. Nah, pada saat itu adalah Kaisar Nero yang menjadi pemerintahan. Nah, saudara, kita tahu semuanya bagaimana Nero ini satu kaisar yang betul-betul ekstrim, ya, brutal gitu kan, sehingga ibunya saja dibunuh, dan bagaimana Kaisar Nero itu ingin mengkambing hitamkan kekristenan sehingga dia sendiri membakar kota Roma, ya. Dan pada saat itu semua orang Kristen ditangkap. Nah, dari backgroundnya Rasul Paulus ini, saya menarik kesimpulan, kurang lebih 300 tahun yang namanya kekristenan itu selalu mengalami krisis. Hanya terjadi setelah Kaisar Konstantinopel menjadi raja, ya. Menjadi raja mempersatukan kekaisaran Romawi ini sehingga muncullah yang namanya Konsili Nisea. Saya tidak menjelaskan Konsili Niseanya, tetapi sejarah kekristenan itu syarat dengan yang namanya intimidasi, persekusi, krisis, dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasa, di tengah situasi krisis ini, Rasul Paulus mengatakan, be strong. Wow, itu dahsyat, dahsyat. Saudara, kalau kita
dalam keadaan situasi kondisi biasa-biasa saja dan kita bisa mengatakan kepada orang lain, oh jadilah kuat, itu tidak sesuatu yang luar biasa ya. Tapi Rasul Paulus di tengah segala tekanan ya, dan dia mengalami loneliness di penjara itu, Rasul Paulus bisa berbicara kepada anak rohaninya, jadilah kuat, be strong, be strong. Jadi saya berpikir, what's going on? Ada apa? Ada apa? Nah, kembali kepada kitab Yeremia ya saudara. Kembali kepada kitab Yeremia. Anda dan saya tahu, ketika Yeremia baru saja, tadi saya sudah sampaikan, Yeremia pasal 20, baru saja Nabi Yeremia mengatakan, terkutuklah hari lahirku. Wah, seorang nabi saudara. Kalau seorang Tony Andrian satu kali ngomong menyesal dan menangis-nangis, saya pikir wajar. Saya bukan seorang nabi ya. Saya bukan nabi yang di-appointed Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang visioner, sesuatu yang futuristik ya. Ini nabi kaliber besar. Nabi Yeremia itu disebut nabi besar, bukan nabi kecil ya. Tiba-tiba Yeremia 29 ayat 11. Nabi yang mengatakan, terkutuklah hari lahirku. Nabi itu mengatakan kepada umat Israel, hai dengar orang Israel, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saudara, saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pendidik, berpikir ulang. Ini Nabi ini fluktuatif jiwanya, emosinya tuh fluktuatif. Hari ini berbicara sesuatu yang tidak mengintimidasi dirinya sendiri, dan tiba-tiba menyampaikan sebuah berita yang mencenggangkan. Baru saja Nabi Yeremia mengatakan, orang Israel akan dibuang 70 tahun. Kamu Raja Zedekia harus menyerah. Kalau menyerah kamu akan hidup. Tapi kalau kamu melawan kamu mati. Baru saja menyampaikan perkara-perkara yang sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba Yeremia 29 menyampaikan satu pengharapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ini sangat kontradiktif. Ini sangat bertentangan. Kalau zaman sekarang, ya para pendeta bicara hari ini bicara A, besok lusa dikurangin dan lain sebagainya. Wah, itu bahkan menjadi satu pembicaraan bagi semua orang. Nah, lalu ada apa saudara? What's going on? Ada apa saudara? Setelah saya mempelajari semuanya ini saudara, ada satu konsep yang tidak bisa dihilangkan oleh Anda dan saya semua adalah visi. Ya. Yang membuat Yesus Kristus bertahan ya, dan menang dalam krisis ini adalah visi. Ya. Kalau tidak ada visi saudara, maka tidak mungkin perkataan Yesus Kristus yang ketujuh itu mengatakan it is finished, tetelestai saudara. Karena kalau Yesus mengatakan it is finished, artinya Yesus bukan berbicara begini. Akhirnya sudah selesai juga nih aku. Bukan, saudara. Tapi ketika Yesus mengatakan tetelestai, itu artinya Yesus mengatakan dengan teriak kemenangan, aku sudah menang. Ya. Artinya Yesus tidak berbicara I am finished. Kalau I am finished itu aku sudah habis-habisan. Ya sudah mau gimana? Umurku nggak nguber lagi. Aku sudah habis-habisan. It is enough. Yesus tidak berbicara begitu. Tapi Yesus katakan it is finished. Tetelestai. Sudah selesai. Dan kemudian Kristus di atas kayu salib menyerahkan nyawanya. Sehingga dengan demikian ada kemenangan. Itulah sebabnya Anda dan saya mengadakan sebuah celebration, resurrection ya di hari pertama minggu itu. Karena hari pertama minggu itu jatuhnya hari Minggu. Kalau hari ketujuh itu adalah Sabat. Jadi hari Minggu ini adalah hari pertama kalender Yahudi. Hari pertama kalender Yahudi itulah yang dipakai oleh umat Nasrani pada umumnya untuk mengadakan celebration. Ibadah, celebration. Mengapa? Yesus bangkit. Jadi Kristus sendiri mengalami sesuatu yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan Rasul Paulus, saudara? Rasul Paulus memang dia ada punya visi, saudara. Visi itulah yang menyebabkan Rasul Paulus bertahan. Ya, kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul, ya Kisah Para Rasul pasal 27, pada waktu Rasul Paulus pergi ke Roma, bagaimana kapal diombang-ambingkan, ya itu sangat luar biasa.
Rasul Paulus menjadi seseorang yang terombang-ambing di kapal itu. Bagi saya, saudara, ini seperti keadaan Indonesia yang terombang-ambingkan sedemikian rupa, ya. Nah, bagaimana Rasul Paulus bertahan dan mengatakan kepada semua orang bahwa di tengah situasi kondisi kapal yang terombang-ambing, Rasul Paulus bicara, malaikat datang kepadaku dan memberitahu bahwa kita semua akan selamat. Rasul Paulus katakan, kalau saja kalian menurut aku, maka kamu akan selamat. Nah, saudara, peristiwa ini saya pikirkan lagi. Kenapa Rasul Paulus bisa bertahan di tengah krisis itu, bahkan menjadi penolong orang-orang yang ada di sekeliling itu? Jawabannya satu, kembali lagi visi, saudara. Visi, ya. Jadi, bagi saya, kalau pendeta bicara ini, Anda dan saya punya visi yang sama, ya, yang berasal dari surgawi, maka keberadaan kita di Indonesia ini, keberadaan kita di antara bangsa dan negara, maka kita itu akan menjadi dampak, ya, melebihi perubahan. Bahkan kita ini akan mempengaruhi, membawa pembaharuan bagi negara ini. Selama pendeta bicara ini ada visi, saudara. Kalau visi itu ada dalam kehidupan Anda dan saya, visi itu adalah sesuatu yang bersifat ilahi, bukan tujuan sesaat, tetapi satu tujuan kekekalan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka visi itu akan berjalan dengan sangat luar biasa. Saya sependapat dengan John F. Kennedy yang mengatakan, a man can die. Manusia itu pasti mati, dapat mati, ya. A nation may rise and fall, ya. Kalau bangsa-bangsa itu bisa bangkit dan jatuh. Kalau Anda dan saya tahu persis tentang keadaan Uni Soviet, ya. Anda dan saya tahu persis tentang keberadaan bagaimana tembok Berlin. Bagaimana dengan kekaisaran yang dekat-dekat ya, Tri ya. Saudara, kita tahu semua, saudara. Kekaisaran Babylon itu pada waktu Yeremia yang tadi saya sampaikan, itu adalah superpowernya, saudara. Temboknya saja, tembok penjaganya, saudara, gerbang kotanya negara Babylon itu bisa dimasuki oleh 6 chariot, saudara. 6 kereta berkuda, saudara. Satu kali kereta itu ditarik oleh 6 kuda. Itu bisa kebayang 6 chariot, saudara. Dan ada sungai yang besar. Tapi, let we see. Mari kita lihat, saudara. Hari ini, Babylon gone, saudara. Babylon gone. Ada sejarah, disebutnya testamental, ya. Antara kitab Maleaki dan Matius, ya. Itu ada kurun waktu 400 tahun. Ada apa dengan 400 tahun itu, saudara? Kenapa kosong? Karena Tuhan ingin mengendapkan nubuatnya lewat kitab Daniel ini. Yaitu pertama ada Babylon, yang kedua adalah Media Persia atau disebut dengan Cyrus, lalu yang ketiga adalah yang namanya The Great Alexander, yang keempat Kekaisaran Romawi. Tapi mari kita lihat, saudara. Dunia membuktikan bahwa apa yang dicatat oleh Alkitab itu benar. A man can die. Manusia itu mati. Bangsa itu bisa bangkit dan jatuh. Hari ini, semua negara itu tidak ada, saudara. The Great Alexander, ya, siapa yang tidak kenal? Ya, seorang kaisar muda yang bisa menguasai seluruh dunia. Tapi hari ini gone. Ya, yang namanya Tesalonika, Greece, saudara, Yunani pernah mengalami krisis. Sekarang Tesalonika dan juga Greece itu terbelah jadi 2, saudara. Jadi dengan kata lain, semua bangsa akan menjadi mati, saudara. Tidak ada lagi. Tapi coba, saudara, John F. Kennedy mengatakan bahwa an idea lives on. Sebenarnya disebutnya adalah visi. Akan terus berkembang, saudara. Itu didukung oleh Amsal, ya. Kitab Amsal pasal 29 ayat 18 mengatakan bahwa kalau sebuah negara tanpa sebuah visi itu akan liar, saudara. Kita lihat, saudara, visinya Tuhan. Dari zaman Yeremia sampai kepada zamannya 14 Mei 1948, itu rentang waktunya, saudara, kurang lebih 2500 tahun. Karena Nabi Yeremia ini sampai kepada Yesus Kristus kurang lebih 650 tahun, ya. Dari Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun, dan 4 Mei 1948 itu berarti kurang lebih 2600, 2700 sekian, saudara. 14 Mei 1948 berdirilah Israel Raya. Saudara, bagaimana visi Tuhan yang luar biasa ini, saudara? Kalau Tuhan sudah punya visi, tidak ada yang bisa menghalang. Ya,
Tidak ada tantangan apapun, tidak ada krisis apapun, saudara. Selama kita bertahan terhadap visinya Tuhan, maka Anda dan saya akan menang di tengah krisis ini. Jadi yang membuat kemenangan kita, yang membuat daya tahan, daya juang Anda dan saya hari ini adalah bukan karena intelektual kita, bukan, saudara. Bukan karena, mohon maaf, tidak mengecilkan tentang gelar kependidikan, bukan juga karena gelar kependidikan, bukan karena a lot of experience, bukan karena we are an expert, ya. Kita, Anda semua itu adalah seorang yang ahli, bukan. Apapun bidang Bapak Ibu semuanya, bagaimanapun latar belakang Anda, bagaimana keahliannya, yang membuat Anda dan saya bertahan dan menang di tengah krisis adalah vision, ya. Jadi kita harus kembali sejauh mana Anda dan saya punya visi itu, ya. Sejauh mana Anda mengekspresikan visi, ya. Kalau kita tidak mempunyai visi, maka yang kita pikirkan, ya sorry, a small thing, sesuatu yang kecil, saudara. Ya, sesuatu yang kecil. Sekali lagi, kawan sekerja Allah, Asosiasi Pendeta Indonesia, pendeta bicara, ya. Kalau kita tidak punya visi, maka yang muncul dalam pemikiran kita, dalam langkah kita adalah sesuatu yang kecil. Kita cukup dengan situasi kondisi sedikit, ya. Satu contoh yang sangat relevan hari ini. Ya, dulu saya tidak bisa berbicara menembus dunia, ya. Saya tidak bisa berbicara, saya berbicara hanya dengan kalangan terbatas. Saya membuka Zoom, ya, itu terbatas. Tapi kemarin saya membuka Zoom, ya, yaitu Planet World namanya. Wow, saya sangat exciting. Mengapa? Karena ternyata dari Australia bisa join, ya. Dari American bisa join. Jadi sekarang itu kalau kita hanya berpikir sempit, maka kita tidak bisa mengikuti kegerakan yang sedang ada di dunia ini. Dan Rick Warren mengatakan dalam bukunya Purpose Driven Life, dalam sebuah kegerakan gereja, kita ini harus mengibaratkan pemain surfing, ya, pemain selancar di tengah ombak laut. Kalau ombaknya bagus, maka kita tidak bisa menahan deruan, gelombang ombak itu. Tetapi Rick Warren mengatakan kita harus naik ombak itu sehingga kita berselancar di atas ombak. Jadi dengan kata lain, di tengah situasi krisis COVID ini sebenarnya ada peluang-peluang yang sangat luar biasa. Jadi, saudara, ya kesimpulannya, ya ini masih berbicara soal visi. Kita harus terus mentajamkan visi ini. Kita harus betul-betul fokus kepada visi ini. Karena lewat visi ini, maka ada banyak possibility yang sangat luar biasa. Jadi, saudara, saya pikir Anda dan saya harus sepakat, ya, dengan apa statement yang disampaikan dengan William Carrier. Anda dan saya tahu semua, William Carrier adalah menjadi bapak misi internasional, bapak misi dunia. Ya, William Carrier mengatakan, expect a greeting, ya, from God. Ya, harapkan sesuatu yang besar dari the great God, dari Tuhan yang besar. Do a greeting, ya, for God. Lakukan perkara-perkara yang besar buat Tuhan. Kita tahu William Carrier adalah seorang hanya pembuat sepatu, tapi bagaimana beliau bisa memenangkan India. Jadi saya punya iman, ya, lewat pertemuan kita hari ini pendeta bicara, kalau kita menyatukan visi, maka sesuatu yang besar terjadi. Hanya persoalannya, beranikah kita mengekspresikan visi ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Dalam kehidupan berbangsa dan negara, Presiden pertama Republik Indonesia, ya, Dr. Insinyur Soekarno, ya, Bapak Soekarno menjelaskan bahwasanya beliau berbicara kepada Muhammad Hatta, lupakan semua perbedaan itu. Jadi Presiden founding father negara kita, ya, founding father our country ini menjelaskan, menegaskan, yaitu tentang Nusantara, ya. Lupakan semua perbedaan itu. Makanya kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah, saya mendengar sebuah kutipan atau cuplikan beliau yang mengatakan bahwa kalau jadi seseorang yang beragama, jadilah agama Nusantara. Jadi semuanya visi. Visi itu lives on, ya.
Vision lives on. An idea lives on. Tapi kalau kegerakan yang namanya materi, bangsa, negara, dan lain sebagainya, bahkan even hidup Anda dan saya, ya satu kali kita akan mati, selesai. Tapi api, ya, pendeta bicara ini dengan visi, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Nah, saudara, satu contoh yang luar biasa yang saya ingin sharingkan sebelum saya bahas topik yang kedua, ya, saya sedikit lama di dalam visi ini. Sekali lagi, hanya ingin sama-sama kita melihat dari sudut kebenaran firman Tuhan, ya. Karena kalau bicara soal visi, sebenarnya yang jago adalah pendeta, saudara. Karena visi itu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat ilahi. Saudara, Olimpiade 1968 di Meksiko, ya, yaitu lari maraton 42 km kurang lebih, 41 sekian, saudara. Juaranya sudah diketahui, saudara, namanya adalah Frank Walder dari dari Afrika, saudara. Itu Frank Walder, dia menembus 42 km itu dalam kurun waktu plus minus 2 jam, saudara. Jadi juaranya sudah ditentukan. Tapi pada saat persiapan medali, saudara, yang akan dimasukkan ke dalam, maksudnya namanya itu apa? Diberikan kepada Frank Walder, saudara. Tiba-tiba komentator mengatakan, saudara, tunggu sebentar. Saya melihat dari jauh ada seorang pelari tertatih-tatih. Ya, komentator itu juga tidak jelas karena sudah mulai redup-redup waktu lampu pada waktu itu. Ya, karena sudah 2 jam, sudah ditentukan juaranya. Tinggal dikaitkan saja, tinggal diberikan saja medali penghargaan itu sebagai juara lari maraton Meksiko 1968. Setelah dekat, mereka baru tahu namanya John Stephen Akawari, saudara. Lalu komentator mengatakan, saudara dengar sebentar, itu ada seorang pelari dari Tanzania, John Stephen Akawari. Mereka semakin dekat terlihat, John Stephen Akawari ini berdarah, ya. Dia tertatih-tatih, semakin dekat, ternyata terlihat lututnya terluka. Akhirnya, saudara, semua penonton pada waktu itu berdiri, saudara. Memberikan aplaus yang sangat luar biasa. Dengan tertatih, jatuh bangun, maka John Stephen Akawari dari Tanzania sampai kepada garis akhir. Wah, itu gemuruh tepuk tangan, melebihi tepuk tangannya ketika Frank Walder dari Afrika dinobatkan sebagai juara lari Meksiko 1968. Lalu wartawan datang. Lalu John ditanya, kenapa kamu bisa demikian? Dia katakan, kilometer 19, lutut saya kram. Ketika lutut saya kram, pelari tidak bisa menahan diri. Menyenggol, menabrak, tidak bermaksud menabrak. Tapi karena begitu banyak. Akhirnya John Stephen Akawari jatuh, berguling-guling, mengakibatkan lututnya robek, luka, dan lain sebagainya. Tapi mereka menyelesaikannya sampai 1 jam lebih lama dibandingkan dengan Frank Walder. Lalu ditanya oleh para wartawan, kenapa kamu menyelesaikan ini? Lalu dia berbicara demikian, saya terbang dari Tanzania 11.000 kilometer ke Meksiko. Dan pemerintah saya mengirimkan saya sebagai duta negara Tanzania. Bukan untuk kalah, bukan juga untuk menang. Tapi saya diutus untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir dengan tuntas dan gemilang. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kehidupan Anda dan saya sama seperti saya, mungkin saya pernah mengalami kecewa, saya pernah mengalami kesedihan, saya mengalami kesendirian, saya pernah mengalami dalam dunia banyak hal termasuk keuangan. Saya pernah murat-marit, Bapak dikasih Tuhan. Ya, saya pernah bikin puisi ketika situasi kondisi kritis, perut saya melilit, ya, karena tidak diisi nasi. Seringkali rezeki pun lari terbirit-birit. Itu puisi saya.
di tengah situasi kondisi kritis. Tapi lewat visi saya yakin bersama seperti yang John Stephen Akhwari ini mengatakan, kita datang ke dunia ini untuk menyelesaikan segala visinya Tuhan dengan gilang gemilang tuntas sampai garis akhir. Itulah makna bertahan, menang di tengah situasi krisis. Ya. Yang kedua, saudara, yang kedua ini ringan, ya. Tapi memang saya penekan saya di visi, ya. Yang kedua, saudara, kita semuanya harus menganalisa situasi kondisi data dalam kehidupan Anda dan saya. Seringkali kita lupa, saya secara pribadi, pengalaman saya, seringkali lupa menganalisa data, ya. Sesuatu yang bersifat objektif, saudara. Yang bukan bersifat subjektif, ya. Bukan bersifat fluktuatif. Karena seringkali kita tuh bersifatnya subjektif. Ada sebuah buku yang menarik, yang ditulis sebenarnya di era sebelum ada COVID ini. Antara 2005 ya, sebenarnya dari kalangan-kalangan postmodern ini sudah menyampaikan sebuah prinsip baru, namanya post-truth ya, artinya sudah melewati kebenaran ya. Jadi yang munculnya hoax, saudara, itu berbicara bukan karena situasi kondisi yang krisis atau kejadian apapun, bukan, saudara, tapi itu sudah didesain lama oleh kelompok-kelompok postmodern, ya. Jadi dari kalangan-kalangan seperti MIT, Harvard, ya, itu sudah didengung-dengungkan bahwa eranya tuh sekarang kita sudah memasuki yang namanya post-truth, ya. Sudah melewati kebenaran. Jadi artinya omongan atau perkataan apa saja, saudara, yang sudah menjadi opini masyarakat, maka itu dianggap benar. Nah, seringkali kita terjebak dalam perkara-perkara tersebut, ya. Sehingga yang hoax itu seringkali disebut dengan data, padahal itu bukan data. Nah, jadi saudara, kalau kita punya data yang akurat, yang objektif, maka kita tidak akan pernah diombang-ambingkan, saudara. Ya, saya yakin Anda semua tahu bahwa yang namanya COVID-19 ini, kalau kita mau jujur, ini kan sebenarnya sebuah pengulangan, ya, dari Spanish flu 100 tahun yang lalu. Dan kalau kita hubungkan dengan Alkitab, Khotbah 3:15 memang pernah ada ditulis oleh Alkitab bahwa yang dulu ada itu pernah ada, saudara. Bagaimana dengan istilah new normal? New normal itu kalau Anda searching ya lewat Google, itu bukan istilah yang muncul karena masalah COVID-19 ya. Satu website yang namanya Information ID ya, itu membuat sebuah artikel bahwa yang namanya new normal itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata bukan karena COVID. Ini muncul setelah Perang Dunia Pertama, ya. Perang Dunia Pertama itu muncul istilah new normal. Kita akan kembali norma yang baru, ya. Bahkan pada tahun 1921, bapak-bapak gereja pernah menyebutkan tentang new normal. Artinya di tengah dunia yang hiruk-pikuk kembali kepada hampir memasuki taraf-taraf pencerahan dan juga liberalisme, mereka menjelaskan bahwa yang kenormalan bagi orang-orang Kristen itu adalah kehidupan dalam Alkitab. Sehingga pada saat itu muncul istilah di gereja-gereja itu perkataan new normal. Nah, kembali lagi muncul istilah new normal pada waktu 9/11 ya. Kalau Anda selusuri data-data di Google, yang namanya new normal itu muncul pada waktu 9/11 ya. Menara kembar di Amerika itu dibom dan kemudian rontok. Nah, muncullah penjelasan-penjelasan atau artikel-artikel bahkan buku yang menjelaskan tentang new normal. Jadi itulah data, saudara. Kalau kita ada data, maka iman kita akan dibangkitkan. Ya sudah pasti kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu langkah ketiga adalah kita tuh, ya saya ini terus terang sharing bersama dengan Pak Steve, lalu juga dengan Pak Abraham, lalu juga dengan Pak Ketum, bahkan juga saya ada pernah sharing juga dengan Pak Dr. Heri Saragi kalau ada di tempat ini. Bagaimana langkah-langkahnya yang ya pendeta bicara ini menjadi sebuah kekuatan yang nyata, daily gitu ya. Satu kegerakan-kegerakan yang harian, kegerakan-kegerakan yang bulanan, jangan yang terlalu jauh beyond ya. Yang transrasional, artinya melampaui kemampuan akal pikir kita. Jadi saya pikir visi bagaimanapun
luar biasa yang diberikan oleh Tuhan harus bisa dimulai dengan langkah-langkah yang awal. Bukankah ada peribahasa China yang mengatakan satu langkah di depan itu satu langkah awal di depan maka akan menyelesaikan 1000 langkah di depan. Jadi kita perlu memikirkan, saudara. Kalau berbicara ekonomi, saya pernah mengalami keterpurukan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, saya juga berbela empati ya dengan sangat kepada hambanya Bapak Pastor Ko Agung ketika tsunami melanda Palu. Ya, ada likuifikasi ya tanah yang bergerak itu. Bagaimana hotel Roa-Roa itu tiba-tiba dalam hitungan satu malam rontok dan roboh. Ya, saya ada di sana, saya berdoa, saya berempati, saya menangis. Mengapa? Karena saya mengalami, saudara. Saya mengalami satu krisis dalam kehidupan saya. Ya, saya pernah gereja saya di demo di tengah situasi kondisi yang aduh. Pada saat itu sebenarnya momentum saya dalam keadaan krisis. Ya, saya punya hutang 1 juta US dollar. Saya tiap bulan harus bayar bunga 150 juta. Kami dalam keadaan minus, saudara. Kami tidak punya uang ekstra, Bapak dikasih Tuhan. Sama sekali tidak ada uang sama sekali. Pada saat itu gereja di demo, saudara. Wow, saya menjerit. Isi saya menjerit, saudara. Setiap pertemuan itu hepeng, saudara. Tiap pertemuan itu bahasa Sundanya hartos, ya. Bahasa Indonesianya duit, saudara. Bahasa Arabnya fulus. Bahasa Mandarinnya cien, saudara. Isi saya menangis kepada saya. Isi saya ngomong begini, lu ketemu lagi orang, kita udah gak ada duit. Ya, saya bilang, honey, sayang, ya, saya bukan mau bertemu, tapi mereka ngajak ketemu gimana? Ya kamu kan tahu, kita harus bayar bunga. Kalau kita telat bayar bunga, ini lebih cilaka. Kita bisa masuk koran dan lain sebagainya di tengah situasi gereja di demo. Bapak dikasih Tuhan. Saat itu, saudara, kalau saya ngikutin perasaan, mungkin hari ini Tony Andrian gantung diri, saudara, di pohon toge. Ya. Kalau ngikuti perasaan, Bapak dikasih Tuhan. Tapi saya bersyukur dengan istri melihat data, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kehidupan. Saya sangat terkesan dengan almarhum guru besar saya, Bapak Pendeta Dr. Kris Marantika. Ya. Waktu ketemu dengan saya menahan derayan air mata. Ya, karena saya sedang ikut sekolah S3, saya pikir kalau sudah mau menjadi dokter tidak boleh nangis. Karena kalau nangis malu, mau jadi dokter. Kalau udah dokter itu gelar tertinggi katanya. Kalau sampai nangis malu. Tapi begitu tiba-tiba ketemu beliau, Bapak Pendeta Dr. Kris Marantika almarhum. Beliau tidak berdiri di atas kursi, kursi tempat duduk karena kesehatan. Dan saya sedang duduk, lalu beliau mengatakan demikian. Pak Andrian, ya, dengan suara yang sederhana, tapi saya merasakan begitu kuat, ya. Beliau cuma mengatakan begini, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Wah, saudara, saya tidak tahan, air mata saya berderai, ya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, yuk mari kita bersama-sama API Pendeta Indonesia ini, lewat forum pendeta bicara, kita bicara kepada negara ini, situasi kondisi apapun, karena kita punya data. Anda dan saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala sidang. Kita harus menyuarakan suara kebenaran, suara Kristen Indonesia di tengah situasi kondisi ini. Yang terakhir, saudara, yaitu look the opportunity. Yuk, mari saudara kita melihat peluang, ya, peluang. Saya ikut kuliah, saudara, ikut kuliah lagi, ya, program jarak jauh, ya. Dosen saya dari Dallas, ya, dia menjelaskan satu hal, mengeksposisi berbagai macam kitab, ya. Lalu dalam eksposisi kitab itu, beliau menjelaskan tentang pencobaan, ya. Lalu dia mengatakan demikian. Itulah sebabnya, ya, soko guru Yerusalem, yaitu Rasul Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 5, kalau ada kekurangan, orang yang kekurangan hikmat, minta hikmat. Ya. Beliau mengatakan demikian, yang namanya hikmat itu adalah bukan sekedar pandai, dia bilang, bukan. Bukan sekedar IQ-mu itu 150 atau 160. Tapi maksud daripada Yakobus menjelaskan mintalah hikmat itu adalah
melihat peluang di tengah situasi kondisi krisis. Jadi kalau kita bisa melihat peluang itu, maka itulah yang membuat Anda dan saya bisa menyuarakan kebenaran dan membuat bangsa ini lolos daripada krisis. Saya pikir inilah yang harus dilakukan oleh para pendeta. Bukankah Kolose 2 ayat mengatakan, di dalam Kristus ada rahasia, hikmat, ya, kekayaan, dan juga kehidupan. Jadi di dalam Kristus itulah ada hikmat. Jadi kalau para pendeta ini bersatu, saya yakin ada suara kebenaran yang akan disampaikan buat negara ini. Ada suara kebenaran buat para jemaat kita. Ada suara kebenaran bagi mereka yang sedang mengalami krisis. Saudara, saya sependapat. Saya memang orang Tionghoa, tapi jujur, saya tidak terlalu paham. Saya anggaplah tidak paham berbahasa Mandarin. Kecuali kalau saya ngomong, wah ini aku cinta padamu, khususnya buat istri saya paham. Atau, ya, ni ayo, apakah kamu cinta kepada saya paham. Saudara, kalau bahasa Mandarin itu, karakter bahasa Mandarin, yang namanya Weiji itu, saudara, itu terdiri dari danger, saudara. Bahaya dan peluang. Ya, jadi sebenarnya dalam krisis ini ada peluang, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, saudara kasih. Jadi, biarlah kita be strong in His grace, ya. Jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia. Saya pikir itu saja yang terakhir evaluasi. Saya serahkan kepada Pak Abraham karena kita ini interaksi. Bukan dari saya saja bicara, saya mengemukakan sebuah pemikiran, silakan kita berinteraksi, lalu ada masukan dan lain sebagainya. Semoga ada sebuah resume nanti, kesimpulan, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan bagi pendeta bicara ini, yang bukan hanya berbicara buat ke dalam, tapi satu kali, seperti apa yang disampaikan Pastor Steve, kita bisa bicara kepada semua orang. Dengar, pendeta bicara. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Cukup panjang ya yang disampaikan Pak Tony tadi, tetapi saya merangkum ada tiga poin yang disampaikan kurang lebih dari Pak Tony. Yang pertama, untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah krisis, kita harus punya visi. Ya, kita harus mengoreksi atau melihat kembali ke dalam diri kita para hamba Tuhan, visi apa yang Tuhan taruh kepada kita. Sehingga kalau kita sudah tahu visi apa yang Tuhan taruh kepada kita, maka benar seperti yang disampaikan Pak Tony tadi, bahwa kita tidak akan mundur, apalagi hanya dengan krisis pandemi seperti ini gitu ya. Yang kedua tadi adalah mengelola data atau menyaring informasi, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, melihat peluang apa yang terjadi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saya memberikan kesempatan atau ruang kepada bapak-bapak sekalian, mungkin ada pertanyaan, ada sanggahan, ada sedikit masukan, atau apa saja pengalaman-pengalaman atau realita yang terjadi di lapangan seperti sekarang ini. Monggo silakan disampaikan, diungkapkan, dibagi dengan kita pada kesempatan sore hari ini. Karena kita 1 jam lagi, jam 18 kita selesai. Silakan. Oke, Pak Ketum, silakan Pak. Dibuka mikrofonnya dulu, Pak. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Steve? Ya, dengar Pak. Ya, terima kasih Pak Tony. Ya, pada awal tadi saya juga agak kaget ya. Kaget artinya bahwa betapa besar peran kita ini, peran sentral kita ini sebenarnya di dalam masalah pandemi ini. Dan sebenarnya bukan hanya masalah pandemi, dalam kehidupan sehari-hari pun ini. Artinya kita jadi tempat tumpuan. Ada beberapa hal memang di dalam perjalanan yang saya alami ini. Yang pertama adalah ketika kita mendengar pada awal-awal adalah para dokter ini pun juga sebenarnya, dokter perawat ini juga sebenarnya hand off dalam masalah pandemi ini. Karena kan belum ada obat pandemi ini.
Sehingga ketika mereka ketemu dengan para pendeta, malahan mereka katakan, Pak tolong doain ini. Karena ketika mereka merawat pasien, ini apa namanya, mereka merawat, memberikan vitamin, memberikan tapi obat COVID sendiri kan tidak ada, belum ada sampai sekarang pun. Mereka kan hanya berusaha untuk menaikkan apa namanya imun seseorang yang sedang dirawat ini, sehingga ada perlawanan dari dalam tubuhnya. Itu yang pertama. Jadi mereka senantiasa mengatakan tolong doain, tolong doain. Mereka juga apa namanya doa dasar itu keajaiban kalau mereka bisa bertahan dan bisa hidup. Yang kedua adalah dalam masa pandemi ini saya senantiasa banyak mengikuti apa namanya mendengar melalui Zoom ya, banyak para pendeta dan gembala yang tadi dalam kata apa tanda petik panik menghadapi ini semua. Ya. Mengapa demikian? Karena mereka ternyata tidak siap untuk jadi pemimpin. Mereka mungkin ya menjadi seorang pendoa, ya menjadi seorang pengkhotbah. Ya. Tapi begitu didadak dengan situasi ini, mereka tidak siap, sehingga mereka bingung. Domba-dombanya pada kemana, sedang apa hari ini, dan kemudian makan apa domba-dombanya, ini persoalannya. Dan mereka apa yang harus mereka perbuat? Ya puji Tuhan. Kemudian ada yang namanya online. Tetapi online tidak bisa digunakan semua umat yang tua, yang mungkin apa namanya gatek, apa namanya tidak paham tentang teknologi, tidak memiliki HP yang apa namanya yang bisa untuk online dan sebagainya. Dan setelah itu mereka hari-hari ini itu berusaha untuk merekrut kembali, mencoba mengais-ais domba-dombanya kembali. Ya tadi saya katakan mereka tidak siap untuk jadi pemimpin. Mereka hanya siap untuk menjadi pendoa, pengkhotbah, dan sebagainya. Itu Pak, saya kira masukan sedikit ya Pak Tony. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, menarik sekali Pak Ketum. Memang ada banyak sekali problem di dalam kehidupan gereja yang juga kemudian menjadi ini yang berisik siapa nih ya? Menjadi ditakuti. Halo? Ya, halo. Kita melihat bahwa sekarang banyak juga gereja ternyata yang kebingungan karena memang hampir semua kita bukan hampir ya, memang semua kita memang tidak siap dengan kondisi ini. Tidak ada yang menyangka kalau seperti ini. Mungkin ketika pertama terjadi di Wuhan, orang mungkin hanya berpikir ya ini mungkin seperti virus SARS zaman-zaman itu. Memang jenis virusnya sama ya. Mungkin ya terjadi seperti zaman-zaman dulu ya, nggak mungkin sampai ke kita lah. Tapi faktanya ketika sampai kepada kita, nah banyak juga yang kebingungan, ada yang ketakutan bagaimana mempersiapkan online seperti ini. Karena memang seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi bahwa di jemaat kita tidak semua siap dengan online seperti ini. Dan yang paling berat tadi mungkin sedikit dari saya bahwa yang paling berat atau yang dipandang krisis sebenarnya oleh banyak manusia ya, tidak cuma pendeta, adalah persoalan ekonomi sebenarnya. Kalau persoalan iman orang bisa mencari online ya bisa jadi solusi, tetapi yang paling banyak ditakutkan yang jujur saja ya, hampir semua ada di otak manusia itu kan persoalan ekonomi sebenarnya. Bagaimana
Nah, kita sebagai hamba Tuhan ini melayani dan juga kemudian dalam kondisi seperti ini kantong kita tetap terisi, karena memang kalau sudah bicara perut ini, kalau orang perutnya kosong, ya imannya ikut kendor juga. Kita tidak bisa menafikan itu, bahwa memang banyak terjadi orang yang mundur gara-gara memang dia tidak bisa mengisi perutnya. Jadi ya mungkin ini jadi pertanyaan, atau mungkin ada yang berpendapat lain, silakan. Tapi kurang lebih itu sih pemikiran saya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin Oke, ada pasti. pendapat yang lain. Pak Pasti. Tony, silakan Pasti. Pak. Ya. Ya. Mungkin supaya tidak ada miskomunikasi, ya. Jadi begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pendeta bicara ini, karena ini kan semua dari dalam. Saya ini kan dari dalam, ya. Jadi tidak dikuasai atau tidak di di covering ya oleh kita, no, oleh saya atau oleh tim yang ada, no. Tapi ini buat kita semua. Nah, ketika kita berbicara dan kemudian apa yang harus saya sampaikan, ya, saya cuma punya satu di benak saya tersirat, dan saya percaya itu kegerakan Tuhan. Bertahan, menang di dalam situasi kondisi krisis, ya. Bertahan, menang. Jadi tidak mungkin kita menang kalau tanpa sebuah pertahanan. Yes. Saya tidak menjelaskan lebih detail, oleh karena semua kan sudah pada tahu bahwa kita ini menghadapi yang namanya invisible enemy, ya. Sudah pasti nanti persoalannya dalam keuangan dan lain sebagainya. Nah, justru saya hanya ingin karena itu saya ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat dasar. Artinya dasar tuh mengeksplorasi kembali ya kehidupan kita sebagai pendeta, apa sebenarnya posisi kita. Seperti tadi Pak Ketum kan lebih menjelaskan, yaitu tepat sekali, terima kasih Pak Ketum. Bahwa Anda dan saya ini pendeta, ya. Pendeta bicara, pendeta bicara, pendeta bicara. Jadi kita bukan pendoa bicara, bukan. Saudara, bukan. Pendeta bicara. Suara kita itu suara kenabian, suara kebenaran, bahkan kita ini suara Kristen Indonesia. Nah, saya yakin Anda dan saya semuanya sepakat bahwa dasar utama kegerakan kita adalah visi. Karena itu saya mengeksplorasi bagaimana situasi kondisi kebenaran firman Tuhan. Otomatis itu syarat dengan berbagai macam kesedihan dan juga keuangan. Nah, jadi dengan kata lain, saya mengharapkan ini menjadi trigger ya bagi kita. Yuk kita diskusi bersama. Kan tadi saya ada yang G itu yang lupa pasti. Goal everyday, langkah nyata, langkah awal. Ya, ya kita maaf, bukan kita nggak perlu duit, semua juga perlu duit. Tapi kalau kita tiba-tiba berkumpul, waduh gimana nih Mas, aku ngomongin soal duit 5 juta, aduh kita juga nantinya jadi malu. Pendeta bicara se-Indonesia lagi dipikirin masalah duit. Nah, tapi bagaimana nih kita memikirkan langkah-langkah yang strategik gitu kan, satu pemikiran-pemikiran yang beyond ya. Ya karena saya percaya bahwa di sini nih banyak orang-orang yang pandai. Inilah waktunya pendeta bicara ya. Jadi saat ini saya hanya ya anggaplah saya sebagai sebuah umpan yang mengingatkan kembali tentang visi itu, dan ayo kita sama-sama untuk menyatakan hal-hal yang berkenaan dengan posisi kita sebagai pendeta, dan pasti berdampak ya, masalah ekonomi dan lain sebagainya pasti itu berdampak pasti. Itu maksud saya pasti. Oke, terima kasih, mantap, luar biasa Pak Tony. Pak Abraham bagaimana nih? Pak Pastor Abraham sudah bisa didengar suaranya? Mikrofonnya kayaknya bermasalah ya Pak. Oke, ada lagi dari bapak-bapak sekalian yang mau menyampaikan atau bertanya atau apa saja yang ada di pikiran kita para hamba-hamba Tuhan hari ini. Mungkin ada ide-ide kreatif atau mungkin ada hal-hal yang sudah dilakukan dalam secara praktis di lapangan tentang bagaimana sih kita juga menyikapi kondisi krisis ini. Sebab saya percaya bahwa di setiap wilayah, di setiap gereja juga ada persoalan-persoalan yang bersifat lokal ya,
tidak sama semua wilayah, dan itu mungkin bisa di-sharingkan kepada kita, dibagikan kepada kita sore menjelang malam ini. Silakan hamba-hambanya. Pak Pendeta Lukas, gimana Pak Pendeta? Silakan Pak Lukas diaktifkan dulu Pak. Oh ya, silakan monggo Pak Lukas. Untuk pemantik kita diskusi, saya mau kirimkan sebuah data dari Bilangan Research Center. Ini saya waktu itu kan saya ikut, tetapi perlu kita ini pelayanan dan dinamika gereja selama pandemi COVID gitu. Krisis yang di sini ini yang disampaikan ini berdasarkan daripada survei yang dilakukan oleh mereka. Memang kebanyakan respondennya itu Jabodetabek seperti ini, Jawa, luar Jawa, Jabodetabek 31, Jawa 29. Yang krisis sekarang ini yang didapat dari survei ini adalah kebanyakan krisis identitas, krisis identitas. Pada saat mereka melakukan survei ini, krisis identitas itu kalau berbicara masalah krisis identitas itu bukan kepada jemaat, tetapi kepada gembala, kepada pendeta. Ini belum berbicara masalah krisis ekonomi, karena kalau sudah masuk ke dalam krisis ekonomi, 2 kuartal ini Singapura, Filipina, Taiwan, serta Indonesia juga sudah mengalami krisis ekonomi. Tetapi di gereja sekarang ini, yang kita lihat adalah krisis identitas. Kenapa disebut krisis identitas? Pendeta-pendeta yang tadinya berkhotbah di 500.000, 5.000 orang, sekarang mereka itu berkhotbah di online seperti ini. Yang ngelihat itu, yang ikut ibadah itu paling hanya 50 sampai 100 orang. Pendeta-pendeta yang biasanya kalau mereka berkhotbah itu bisa 3.000, 5.000. Ini beberapa pendeta identitasnya mengalami krisis. Apakah pada saat sebelum pandemi ini mereka khotbah itu menyampaikan motivasi atau karena memang pekerjaan Roh Kudus? Tentunya ini yang perlu mungkin kita diskusikan adalah satu, krisis itu apa? Yang kedua, krisis itu ada berapa gitu. Banyak krisis yang harus kita diskusikan kalau kita pendeta berbicara. Tetapi yang saya lihat dari survei ini, yang banyak adalah krisis identitas. Persepuluhan yang tadinya bisa 1 bulan 1 miliar berkurang menjadi 100 juta. Jemaat yang tadinya hadir 1.000 orang, yang melihat di YouTube, yang melihat di channel online hanya 50 sampai 100 orang. Ini krisis. Bagaimana menggaji full timer? Bagaimana menggaji karyawan gereja? Belum lagi serangan daripada masyarakat umum tentang gereja yang tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh agama lain. Sehingga kenapa Buddha suci dipercaya oleh orang-orang pengusaha-pengusaha Kristen daripada gereja. Ini juga adalah krisis kepercayaan gitu untuk hari-hari ini. Nah, kalau pendeta berbicara, setelah kita berbicara, kita harus membuat sesuatu nantinya setelah kita berbicara ini. Istilahnya saat kita sudah berbicara, semua pendeta di seluruh Indonesia, walaupun kita ada 25 atau 30 orang, karena ini udah resmi dari DPP API, berarti ini adalah suara pendeta-pendeta. Apalagi brand kita adalah Asosiasi Pendeta Indonesia. Jadi ini udah suara pendeta, udah semuanya, semua aras, bisa kita bawa ini dari semua aras, karena kita adalah suara pendeta.
Jadi mungkin moderator atau DPP meramu ini krisis yang mana kita bicarakan dulu, yang mana kita harus bantu dulu, yang mana kita harus tolong dulu. Yang saya tangkap di lapangan sesuai dengan survei bilangan research ini adalah krisis identitas ini tadi. Jadi mungkin DPP bisa arahkan semua pendeta-pendeta ya orang-orang API dulu lah. Gimana caranya supaya kita bisa berbicara? Karena kita ini lembaga besar tetapi yang sudah mengetok pemerintah itu kemarin itu Bamak LKKI. Di sana juga ada ketua umum kita sih gitu. Tetapi API yang brandnya lebih kuat dari Bamak sepertinya kalah satu langkah untuk mengetok pintu pemerintah. Demikian Pak Steve, terima kasih. Oke, terima kasih Pastor Lukas. Pak, oke, saya mau tanggapi Pak. Ya, silakan Pak Tony. Oke, terima kasih Pendeta Lukas Kecaribu, luar biasa. Ya, itu yang saya tunggu Pak. Tadi kan saya katakan, saya ini hanya ketika kita bicara, betul Pak. Jadi kita ini, makanya berulang-ulang tadi saya katakan, lewat pertemuan ini kita harus merumuskan. Ya, jadi awal tadi saya bilang, bertahan menang di tengah krisis itu adalah merumuskan. Ya, dimulai dengan visi, kita tahu bahwa API ini selalu berbicara tentang agen perubahan. So, what next? Karena itu harus ada goal everyday, langkah nyata kita. Nah, saya klarifikasi tentang riset bilangan riset itu. Jadi sebelum bilangan riset, karena ada di komputer saya, datanya juga ada. Sebelum COVID-19, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi ST Karisma, di mana saya menjadi dosen dan Pak Dr. Rubin Adi sebagai ketua, ya. Mahasiswa saya meriset sesuatu bersama dengan saya untuk membuat sebuah tesis, ya. Istilahnya aplikasi biblical solution Matius 6 ayat 33 terhadap relevansi kehidupan jemaat dalam keadaan krisis di gereja tertentu di kota Bandung, ya. Lalu kami mengadakan survei, ya. Salah satu yang kami survei adalah pengaruh postmodern yang tadi saya kan berkali-kali kasih tahu, post-truth, ya, melewati kebenaran. Jadi berdasarkan pengamatan saya, ya, bersama dengan tim para mahasiswa, dunia ini sebelum ada COVID itu sudah dikuasai oleh namanya postmodern, ya. Postmodern itu berbicara tentang eksistensialisme, tentang identitas diri, penampilan diri. Jadi berdasarkan survei mahasiswa kami ini, diketemukanlah dari 425 responden, ya, 87% itu mengalami sindrom eksistensi diri. Jadi kalau penampilan dirinya tidak mengikuti tren zaman, maka mereka sangat ketinggalan. Ya, itu yang pertama yang diketemukan. Yang kedua adalah mereka itu diketemukanlah satu, ini data yang bagi saya itu menarik, luar biasa gitu, bagus ya. Saya katakan kepada mahasiswa saya, kamu teruskan, ini kamu bisa cum laude ini lulus, karena datanya akurat ya. 55% itu mengalami krisis iman, ya, krisis iman, ya. Mengalami krisis iman artinya mereka worry, bagaimana situasi kondisi. Jadi sebelum COVID-19, dari 425 responden, ya, tersebar dari possibility 2 gereja, ya, umurnya tuh variatif, ya, dari milenial sampai umur 60, 55% menjelaskan mereka worry, khawatir, takut hidup itu, masalah perekonomian. Nah, jadi dari dua hal itu untuk apa namanya mengurangi waktu, mempercepat waktu. Dari dua hal itu, saya tidak heran bilangan riset punya penelitian seperti itu. Karena saya tahu persis, itu sesuatu yang pasti terjadi, saudara. Itulah sebabnya tema kita ini pendeta bicara.
Pendeta bicara tuh bisa beyond, ya, pemikirannya itu transrasional, ya. Berdasarkan data-data, situasi, kondisi, maka Anda dan saya itu bisa tahu sebenarnya nilai arah zaman. Jadi bagi saya pribadi, ketika mendengar paparan daripada Pendeta Lukas Kacaribu, itu tidak aneh. Tidak aneh. Justru inilah sebuah kebenaran dari Tuhan. Jangankan para pendeta, para bisnismen saja, teman-teman saya yang bisnisnya udah puluhan miliar omsetnya per bulan, dia telepon kepada saya, dia ngomong begini, Pak, dia bilang, hari ini kita itu zero. Semua itu dienolkan oleh Tuhan. Sudah tidak ada lagi pendeta yang bagaimana, karena situasi kondisi begini. Ini realitas yang harus kita terima. Nah, sangat bagus paparan daripada Pak Lukas yang mengatakan, yuk kita ambil langkah. Siapa kita? Posisi kita apa? Kita adalah pendeta, pendeta bicara, bukan pembicara, bukan motivator. Betul, saya sangat setuju dengan Pak Lukas, ini waktunya. Asosiasi Pendeta Indonesia adalah satu organisasi yang besar. Ya, yuk di sini kita mengasah pikiran dan lain sebagainya, sebuah gagasan yang original muncul dari kita, sehingga kita bisa berbicara ke tempat lain. Jadi ya saya sih secara pribadi sekali lagi sangat tidak terkejut dengan apa yang disampaikan oleh bilangan riset, karena itu memang sering kami diskusikan eksistensi diri. Ya, eksistensi diri. Oke, terima kasih Pak Lukas. Saya hanya berbagi pandangan karena sebelum itu terjadi kami sudah pernah mengadakan riset dalam skup yang lebih kecil. Thank you Pak. Oke, terima kasih. Oh, oke, silakan Pak Pastor Abraham. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sorry Bapak-bapak karena terkendala. Jadi satu saya mau jelaskan dulu bahwa terima kasih buat Pak Tony Andrian yang sudah memberikan materi yang sangat bagus. Setidaknya ada 4 hal di sana. Yang pertama visi, yang kedua adalah data, yang ketiga adalah yang ketiga dan ada 4 hal lah setidaknya. Nah, pendeta bicara artinya mulainya pendeta bukan menjadi sesuatu yang asing di negeri ini. Kalau kita lihat para ustadz bicara, mereka selalu bicara tentang bangsa. Skup mereka selalu mengkritisi pemerintah, berani berbicara. Nah, selama ini memang istilahnya pendeta itu asik dengan mainan sendiri, mainan di rumah sendiri, senang sendiri dan seterusnya. Saya setuju sekali bahwa krisis itu adalah hal yang biasa, karena itu akan terulang sampai kapanpun, akan terus terjadi krisis. Tapi ada satu kata kunci di sana yang perlu diketahui adalah gereja, pendeta, hamba Tuhan, para nabi dan sebagainya. Mereka punya satu kunci yang selalu tidak dimiliki oleh dunia, yaitu kemampuan beradaptasi dengan segala masa dan zaman. Masa dan zaman sesulit apapun, selalu ada hikmat Tuhan buat mereka beradaptasi. Kalau hari ini banyak pendeta yang krisis kepercayaan diri, krisis banyak hal mengalami krisis, itu hal yang lumrah karena mereka juga manusia biasa. Mungkin mereka cuma butuh beradaptasi dengan masa dan kondisi ini lagi. Saya pikir bahwa Asosiasi Pendeta Indonesia adalah organisasi yang besar yang harus terus dikembangkan, berani berbicara lebih besar, berani berbicara bukan skupnya daerah atau kota, tetapi kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita berbicara tentang dunia internasional. Karena kita berbicara atas nama profesi yang ada, salah satu profesi, saya sebut profesi karena itu dilakukan sebagai pekerjaan juga, salah satu bentuk pelayanan yang luar biasa yang ada di muka bumi yang menyuarakan suara Tuhan. Oleh karena itu bagus sekali. Tapi saya punya pertanyaan buat Pak Tony Andrian. Di tengah-tengah krisis yang sehebat ini, Pak Tony Andrian, untuk memberikan adaptasi macam apa yang perlu gereja lakukan sehingga dia mampu bertahan dan bahkan mampu menguasai keadaan di tengah krisis. Seperti itu Pak Tony.
Oke, thank you Pak Bram untuk apa namanya pertanyaannya. Nah, saya ingin share sesuatu ya. Tadi kan dikatakan tentang krisis ya. Sebelum saya memberikan solusi, bukan solusi lah, ini pandangan saya. Ini krisis itu sederhana, saudara ya. Anda 3 klik aja Google, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sangat piawai ya dalam menentukan satu definisi yang namanya krisis ya. Jadi kita tidak perlu mengira-ngira. Kan saya tadi udah bicara data ya, jangan asumsi, saudara. Kalau asumsi itu sesuatu yang belum diteliti, itu namanya asumsi. Tapi kalau data, setidaknya sudah ada studi literatur minimal ya. Lalu kalau hipotesis ya itu ada penelitian. Nah, saudara, krisis ini, kita ini saat ini sedang memasuki 5 krisis ini, saudara. Iman, ya, kabinet, kegentingan politik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. Ini terjadi di bumi Indonesia, ya. Lalu kebudayaan, ya, kepercayaan, monitor krisis, moral, kemerosotan di dalam bidang moral, saudara. Ini krisis ini ada di Indonesia semuanya. Ya, saya ingat pada waktu kita berbagai ada kegiatan, waktu itu ya ada urusan tentang pilkada, apa namanya, kepresidenan dan lain sebagainya. Itu saya pernah melontarkan gagasan tentang kegentingan politik. Ya, saya mengumpulkan data-data dari teman-teman Muhammadiyah, NU tentang persoalan-persoalan terorisme, ya, dan berbagai macam hal radikalisme yang ada di Indonesia. Saya waktu itu lontarkan konsep ini kepada teman saya di Kota Bandung, Pastor Yosi, ya, Jaringan Doa. Saya bilang, Pastor, aku tidak sempat datang, tapi ada pertemuan pada waktu itu, tolong sampaikan tentang ini. Biarlah pendeta itu berpikir tentang ini. Karena jujur, krisis ini sudah lama ada. Jadi, maaf saja, bagi saya, pandemi COVID-19 ini trigger yang membongkar segala sesuatu yang ada. Yang membongkar segala sesuatu yang ada. Termasuk, ya, diri saya pribadi. Jadi, krisisnya sudah ada. Sudah lama ini menumpuk. Masalah iman, kabinet, ya, kebudayaan, kepercayaan, moneter, moral. Termasuk krisis diri. Karena sudah kita ini zamannya eksistensialisme. Ya. Objektivitas. Ya. There is no the truly truth. Tidak ada kebenaran yang benar-benar the true truth, ya. Kebenaran yang benar nggak ada. Yang ada adalah subjektif. Semua orang boleh benar. Itu namanya era pluralisme, ya. Itu sudah mewabah kemana-mana. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dan mohon maaf, ini sudah didesain setelah era modern, ya, tahun 1950 terus mengarah sampai saat ini, ya. Ini zaman postmodern. Itu sudah betul-betul merangkak. Nah, yang saya pikirkan adalah ini, ya. Yang saya pikirkan adalah ini. Ya, ini, saudara. Sudah terlihat semua, ya? Terlihat, ya? Bapak Ibu, belum, Pak. Ini, saudara, konsep pelayanan seperti Rasul Paulus. Tadi kan Pak Steve ada bicara soal, ya, ini duit bagaimana? Ya, apostolik. Kita harus masuk zamannya apostolik, ya, apostolic movement, ya. Rasul Paulus katakan, aku telah bekerja keras siang dan malam supaya visi Tuhan itu betul-betul terrealisasi, ya. Saya jujur, saya kagum, salut kepada hambanya Bapak Pendeta Lukas Kacaribu. Beliau seorang master hukum, ya, master pendidikan, pengacara, pendeta juga. Ya, tadi pagi share tentang hidroponik, ya. Bagaimana saladanya begitu besar, ya, seladanya begitu besar, ya. Saya baru saja 1 bulan praktek hidroponik. Anak-anak saya kumpulkan, maksudnya anak-anak rohani saya. Ayo, ini adalah lahan kita belajar, ya. Belajar dari Google bagaimana membuat hidroponik, ya. Kami baru panen 1 kali, pakcoy, ya. 30 hari, ya. Lalu saya sedang berjejaring dengan sebuah gereja di Kota Bandung, ya, sebelum melihat tayangannya Pendeta Lukas, ya. Setelah lihat tayangan Pendeta Lukas,
saya komitmen mau menjadi muridnya Pendeta Lukas untuk diajar soal hidroponik ini. Nah, itu Pak Abraham, untuk berbicara dulu tentang ke dalam kehidupan kita masing-masing. Justru lewat COVID-19 ini, menurut pengamatan saya, tidak ada lagi pendeta besar, pendeta kecil. Yang ada adalah pendeta bicara. Yuk kita bangkit bersama-sama, ya, untuk mengembangkan peluang-peluang apostolik ini. Ya, kita juga tidak bisa lagi, ya kita memang mengajar jemaat untuk mengembalikan milik Tuhan, tapi jemaat juga sedang dalam pergumulan, ya, dalam kesulitan yang besar, ya. Salah satu orang yang sedang saya layani, dia pergumulannya nggak besar, saudara, ya, kurang lebih sekitar 700 miliar. Ya, bagaimana dia bisa menabur lagi dalam kerajaan surga? Ya, jadi semua itu betul-betul mengalami hal yang sama. Jadi bukan hanya para pendeta saja yang mereka biasanya oke-oke pun sekarang betul-betul sangat terpuruk. Jadi solusinya yaitu tadi memberikan peluang. Saya hanya mengajak kita semua menjadi pendeta yang berwawasan apostolik, ya. Sehingga kita pun tidak lagi mengalami satu kesulitan dalam hal finance, sehingga kita bisa membantu yang lain dan mulai memikirkan tentang negara kan terlalu besar. Saya pikir Pak Ketua Umum kita, ya beliau seorang jenderal, beliau tahu langkah-langkah yang harus strategik yang harus dilakukan dan dikerjakan, dan saya pikir dari seluruh kalangan pendeta ini, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali pemikir-pemikir. Ya, saya sih ingin menangkap satu hal yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi. Kita ini bukan pendoa, ya, tapi kita ini adalah pendeta, ya. Pasti ada sesuatu yang beyond, di atas, ya, rasional pemikiran-pemikiran kita. Ini sedikit saja saya berbagi, ya. Saya suka ikut, selalu berusaha kalau tidak ada pelayanan, ikut doa bersama, ya. Bersama kalangan pendeta di Kota Bandung. 1 minggu 2 kali, Senin dan Kamis, ya. Kamis ini jam 8. Saya ingat kita berdoa dari 6.000 penderita COVID di Indonesia, sekarang sudah 60 ribuan. Ya, kalau kita mau jujur, gimana ini? Sudah didoakan, betul Pak Fritz? Didoakan, ditengking, wah ada yang menangis juga. Tapi COVID ini terus melaju. Ya, nah, yuk kita mulai dari kita. Ya, jangan ada dulu krisis iman. Kalau ekonomi gampang, ya. Ya, mulailah dengan apostolic movement. Itu salah satu pemikiran saya Pak Abraham. Yang lain silakan. Mungkin ada apa yang bisa di-sharingkan. Jadi krisis ekonomi masih bisa diselesaikan, Pak, ya? Tapi Ya, masih bisa. Kalau krisis iman bahaya, ya. Nah, itu Pak. Pendeta bisa angkat koper, Pak. Ya. Sudah krisis iman. Kalau pendeta udah krisis iman, ya pertanyaannya bagaimana jemaatnya? Jangan sampai lah. Jangan sampai pendeta krisis imannya gitu ya. Jadi kenapa kita bikin forum ini juga karena memang kita pingin membakar kembali pendeta. Saya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Tony tadi, bahwa kita para pendeta ini harus melihat lagi visi kita apa gitu ya. Jangan sampai kita lupa dengan visi kita, atau bahasa spiritualnya panggilan kita lah, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai panggilan kita hanya ditelan oleh masa COVID yang sekian bulan ini. Kita yang sudah melayani beberapa tahun, ada yang sudah puluhan tahun, terus lenyap dengan COVID yang hanya dalam hitungan bulan kemudian melenyapkan panggilan kita. Nah, jangan sampai lah. Kalau sudah sampai di situ, masuklah pada krisis iman. Itu susah obatnya. Kalau COVID mungkin masih bisa ketemu obatnya, Pak, ya. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang bekerja di bidangnya untuk farmasi bisa menemukan obat dari COVID ini. Tapi kalau sudah krisis iman, bahaya. Silakan, ada yang angkat tangan, ada Pendeta Lukas. Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Ya, terima kasih. Jadi begini, kita ini sebenarnya bertanya pada diri sendiri, apakah kita ini
dipanggil atau bagaimana untuk menjadi pendeta ini. Ya, saya memang bukanlah istilahnya kecil, tetapi di tengah jalan saya belajar tentang teologi dan kemudian saya menjadi pendeta. Tetapi satu hal yang saya bahwa itu adalah sebuah panggilan. Nah, ini satu kesaksian di tengah-tengah pandemi ini. Justru saya merasa mendapatkan hal yang luar biasa, bukan soal materi, tetapi saya diberi kesempatan Tuhan untuk belajar dan kemudian mengaplikasikan apa yang saya dapat selama sekian tahun ini. Banyak kesempatan saya untuk bergumul dengan firman Allah. Dan itu semua bisa dilihat ketika saya men-share buletin api Nuswantara. Itu kalau bapak-bapak dan ibu lihat bahwa sebenarnya informasi separuh, yang separuh adalah masukan dari saya untuk bagaimana apa yang saya dapatkan di dalam Zoom seminar, dialog, diskusi itu bisa berguna bagi teman-teman di pelayanan. Apakah itu yang berkait dengan masalah-masalah pelayanan umat atau pelayanan masyarakat, bangsa dan negara. Ya, contohnya Tuhan senantiasa membuka mata hati saya. Apa yang sedang terjadi di Republik ini? Satu contoh kemarin sedikit, masalah pembakaran bendera PDIP. Terus terang kalau itu terjadi dan terjadi pembiaran, pemerintah tidak segera take over, itu bisa bertempur antara kelompok nasionalis dan Islam. Yang tidak sadar mereka, kedua tiang-tiang Indonesia ini diadu. Ada masalah besar, tadi digambarkan oleh Pak Tony sebagai pembicara, krisis yang besar di bangsa ini sebenarnya. Nah, ini segera saya share pada teman-teman, supaya para pendeta ini tidak politik terhadap lingkungan, terhadap bangsa, masalah bangsa ini. Karena kalau terjadi apa-apa, ini kita juga menjadi korban, umat kita juga menjadi korban. Ini permasalahannya. Jadi hari ini betul Pak Tony tadi katakan, krisisnya ini multidimensional, bukan hanya sekedar pandemi, tapi juga soal ekonomi, politik, budaya, dan satu hal, dan sebagai catatan, ada upaya besar untuk menjatuhkan Jokowi. Ini tanggung jawab kita semua. Kalau ada apa-apa, ya maaf aja istilahnya. Kalau mereka yang menang, ya kita semua ikut disembelih istilahnya. Nah ini masalah besar. Karena itu kenapa saya berselancar terus, ya berselancar terus bersama teman-teman. Saya menjadi pembicara atau penanggap. Kalaupun tidak, saya mesti memberikan masukan kepada diskusi, dialog itu, untuk bisa mewarnai, bisa memotivasi, dan bisa untuk mencegah gerakan-gerakan ini semua. Itu saya kira Pak, itu adalah rezeki atau anugerah yang diberikan pada saya, bukan berupa materi, ya, tetapi saya bisa memberikan sesuatu untuk umat dan masyarakat ini. Terima kasih. Saya kembalikan Bung Steve. Oke, terima kasih Pak Ketum. Sebelum ke Pak Lukas, ada Ibu Mariana. Ya, silakan Bu Mariana. Terima kasih. Wah, ini dari Pak Tony, Pak Lukas, Pak Ketum. Terima kasih deh. Cuma sedikit Pak, ini bagus sekali sebenarnya. Cuma distribusi informasi bahwa kita sore hari ini ada seperti ini, itu kayaknya kurang. Nah, saya berharap karena kita punya hajatan lagi nih antara API dan Pak Bayu, mungkin sudah di-share ya untuk narasumbernya Bapak Pembina, Ketua Pembina, kemudian Profesor Oto Hasibuan. Ini bagus sekali. Saya berharap ke depan ini, terutama untuk webinar kita, itu lebih banyak lagi yang bergabung. Ini saya merasa mungkin kita kurang sehati sepikir nih, sehingga derap langkah nanti suara pendeta yang kita harapkan ini bisa bermanfaat keluar, itu lebih
membahana begitu Pak. Bagaimana supaya setiap gerak kita itu adanya suatu keterpaduan, suatu ikatan gotong royongnya, ikatan saling sehati sepikirnya ini perlu ini. Sekedar masukan, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Mariana. Sedikit informasi bahwa ini kita akan buat dalam bentuk channel YouTube nanti, Bu. Jadi ini pesertanya semua nanti kita akan ramu. Ini karena ini direkam. Ini webinar kita sore hari menjelang malam ini direkam. Nanti kita akan olah itu, kita akan edit itu dan kita akan masukkan ke YouTube channel. Ya, YouTube channelnya namanya Pendeta Bicara. Nah, itu nanti akan silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu subscribe itu, like, berikan komen juga di situ dan itu akan menjadi suara kita untuk Indonesia. Oke, saya kembali ke Pak Lukas. Tadi Pak Lukas sudah angkat tangan. Silakan Pak Lukas. Terima kasih Pak Steve. Bapak Ibu, mungkin untuk supaya ada efek daripada seminar kita malam hari ini ke seluruh Indonesia, minimal ke anggota API di seluruh Indonesia, apa yang dibicarakan hari ini oleh Pak Pendeta Dr. Tony dan Pak Akila serta Pak Ketua Umum, mungkin kita dalam beberapa menit, kita di antara kita bisa beri masukan langkah kita sebagai pendeta-pendeta, karena gini, gereja-gereja itu di daerah, di kota, itu menghadapi penurunan pendapatan. Itu adalah krisis keuangan yang tadi sempat kita singgung. Nah, mungkin kita bisa list langkah yang perlu kita lakukan, atau pendeta-pendeta yang bicara malam hari ini, kita semua yang akan direncanakan oleh gereja untuk menghadapi penurunan pendapatan di gereja. Menghadapi penurunan pendapatan di gereja. Saya ketua DPD API Jawa Barat. WA ke saya itu, beberapa anggota API, mereka itu menyampaikan masalah ini, bahwa mereka pendapatan mereka berkurang. Beras, kalau minta-minta ke jemaat kan malu Pak, gitu. Nah, sekarang langkah apa yang kita lakukan untuk penurunan pendapatan di gereja ini? Karena sudah mungkin dari bulan April sampai sekarang tidak beribadah. Ini di Jawa, kalau di Jawa kita berpikir bahwa tidak bermasalah. Ini bermasalah karena survei yang tadi itu hanya di kota besar. Ini apalagi pendeta-pendeta API, kebanyakan memang pendeta-pendeta yang punya jemaat ya 100 ke bawah. Apalagi yang di desa-desa di seluruh Indonesia, saya nggak tahu gitu. Nah, mungkin dari kita gitu, mungkin di chat nanti Pak Steve atau tim yang akan mengelola ini, langkah yang kita lakukan dan direncanakan pendeta bicara ini untuk menghadapi penurunan pendapatan bagi pendeta-pendeta. Seperti itu. Itu pendapat atau usulan dari saya, supaya pada saat Pak Ketum membuat yang biasa itu yang membuat biasa laporan di grup, itu ada sesuatu yang bisa diambil oleh semua pendeta-pendeta, sehingga mereka pun untuk acara selanjutnya mereka datang, bahwa ini pendeta berbicara ini tidak main-main, memperhatikan anggota-anggota API. Seperti itu Pak Stef, terima kasih. Pak Stef. Oke, terima kasih Pak Lukas. Silakan Pak Tony. Oke, terima kasih Pak Lukas. Ini kalau bicara soal pendapatan, kita tuh selalu sependapat Pak, walaupun terkadang pendapatannya berbeda. Oke, jadi gini, langkahnya sudah jelas sebenarnya. Ya, pertama visi, ini mengencourage ya. Nanti saya akan sampaikan kepada Pak Pendeta Lukas. Ya, saya 49 ayat 6.
terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi, kesimpulannya dari apa yang tadi saya sampaikan, visi itu, kita ini pendeta bicara, bukan lagi lokalisasi. Ya, Bandung, no. Lalu Sumatera, no. Tapi kita bicara Indonesia, ya, the whole Indonesia, saudara. Percayalah, kita ini piawai sebenarnya para pendeta ini membuat data, ya. Hanya Anda dan saya tidak pernah mengekspresikan data itu. Ya, tadi saya beri contoh, satu contoh ya. Kalau kita melihat sejarah dunia, ini buat Pak Ketum, karena Pak Ketum senang dengan sejarah. Tolong pelajari abad 14, 13. Itu ada filsuf, namanya Herman de Jower. Itu merumuskan 14 sphere, tingkatan. Yang namanya teolog itu, pendeta itu nomor 1 loh, rankingnya. Baru nomor 2 dokter dan lain sebagainya. Sekarang dibalik, saudara. Pendeta itu nomor 14. Yang nomor 1 tuh dokter, teknokrat, dan sebagainya. Saya pengajar di STT. Seringkali ya ada anekdot. Kalau anak nomor 1 pinter, masuk kedokteran. Brilian, sarjana hukum, ya. Tapi yang terakhir ini bontot, ya, nakal, kelihatannya juga tidak pinter, masuk STT, ya. Sekarang kita balik visinya itu, ya. Kita ini pendeta, pendeta bicara tuh the whole world, ya. Kita ini sejajar dengan siapapun juga, karena Anda punya kebenaran, pemikiran kita tuh beyond, transrasional, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sependapat dengan Pak Lukas, pendeta Lukas, kan ada data, saudara. Ya, silakan pasti termasuk saya, kita akan mengkolaborasi. Ya, kalau bersedia, ya kita data seperti Pak Lukas bicara dari DPD, bagaimana nih kesulitan-kesulitannya. Ya, lalu kita kumpulkan bersama, lalu kita ngobrol bagaimana solusi terhadap perkara-perkara seperti ini. Saya sangat sependapat dengan Pak Lukas, karena kita perlu data. Selama ini kan kita tidak ada data, ya. Tidak ada data yang kita bisa mau disampaikan dan lain sebagainya. Ya, ini yang maksudnya satu data lagi, semoga Bapak Ibu memahami. Kegerakan yang seperti Pak Ketum tadi sampaikan, radikalisme dan lain sebagainya. Kita ini para pendeta ya, maaf, terutama saya mewakili mata sipit, ya nanti satu saat bisa berbagai macam hal terjadi, disembelih. Saudara, tahun 1920, Profesor Howard dari Belanda membuat The Rise of the Color, the Nation of the Color, the Nation Color. Itu diterjemahkan oleh Bung Karno. Ya, pasang turun kulit berwarna. Tahun 1960, Bung Karno menerjemahkan buku itu. Di buku itu dijelaskan akan terjadi kegerakan Muhammadiyah. Ya, lihat Eropa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pendeta ini bisa berbicara di berbagai macam dimensi. Nah, jadi forum ini sangat tepat. Masalah ekonomi, datanya karena kita tidak ada, sehingga kita tidak bergerak. Betul Pak Lukas, saya juga sering mendapatkan, nah baru-baru ini karena kami punya ladang misinya di Pulau Sumba, ya itu sudah dari mulai masker, masalah makanan, dan lain sebagainya, kita sedang berrelasi dengan para pendeta yang ada di gugus garis depan sana. Jadi saya sangat sependapat sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Tony Andrian. Terima kasih para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Lukas untuk tambahan informasi, Pak Ketum, dan semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang hadir pada webinar kali ini, pada Zoom meeting saat ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih untuk kehadiran dan partisipasi daripada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang hadir mensupport Asosiasi Pendeta Indonesia untuk berbicara dan menyampaikan kepada dunia ya,
Karena memang kita punya visi bahwa pendeta-pendeta Indonesia bisa berbicara tidak sekedar di ruang di kungkungan mimbar gereja, tetapi kita lewat media kali ini kita bisa berbicara kepada bangsa kita dan juga kepada dunia. Tadi kita sudah mendapatkan kurang lebih tiga poin yang menarik yang disampaikan, yang sudah diramu, yaitu kiranya kita kembali diteguhkan dengan visi kita. Yang kedua, kita terus mengelola informasi atau data yang kita terima. Jangan sembarang, sebab di dunia yang serba media ini banyak sekali hoax yang berkembang. Ada informasi-informasi, oh katanya virus ini berbagai macam cara yang kemudian membuat kita ketakutan. Kiranya kita menjadi pendeta yang bijaksana, mengelola informasi dengan baik, mencari tahu kebenaran daripada data dan informasi yang kita terima. Yang ketiga, kita harus melihat peluang yang ada. Apa peluang di sekitar kita? Hari ini Asosiasi Pendeta Indonesia menangkap peluang bahwa media sosial, webinar seperti ini, juga channel YouTube yang nanti kita akan buat, itu kesempatannya luar biasa besar. Peluangnya besar untuk bersuara bagi bangsa ini. Kiranya kita semua diberikan hikmat untuk menangkap peluang-peluang bijaksana ini, peluang-peluang baik ini, bukan untuk kita, tapi kiranya Tuhan kita dipermuliakan. Terima kasih. Saya akan tutup webinar kita malam hari ini karena kita sudah berada di penghujung acara, jamnya sudah juga menunjukkan akhir dari jam yang sudah ditentukan. Karena tadi kita dibuka dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa. Oke, karena ada gangguan teknis, saya serahkan kepada Ibu Mariana, perempuan sendiri. Ya, Ibu, karena hanya Ibu perempuan kayaknya yang tampak di layar ini, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Pendeta berbicara. Kami percaya Tuhan, Kau pakai ini Tuhan. Menjadi suara hatimu Bapa. Sehingga setiap yang mendengarkan Tuhan, Kau ubah menjadi semakin mencintai Engkau, semakin melekat, semakin mengenal Engkau Tuhan. Apa yang Kau mau, rencanamu dan kehendakmu yang jadi. Bapa, kami berdoa untuk semua rekan-rekan kami di API ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Kau berkati, Kau jauhkan dari penyakit COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, adanya API rencanamu dan kehendakmu yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk ketum kami Tuhan. Kiranya Kau urapi dia, Kau berkati dia, sehingga dia menjadi pemimpin yang Kau mau Tuhan. Sehingga melalui API namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti untuk acara selanjutnya kami akan informasikan. Terima kasih Pak Tony, Pak Estefanus, Pak Ketua Umum, Ibu Mariana, Pak Pelokila, Pak April Pangemanan, Pak Lukas, Pak Lukas lupa, jangan lupa. Situmorang, Dr. Denny Sengki, selamat shalom. Ibu Ellen, Tuhan berkati. Pak John Pinaria, Pak Suryadi, Tuhan berkati. Pak Lukas, jangan lupa. Siap Bu Mariana, siap. Webinar ya. Dukung ya. Yes, siap, yes, dukung, yes. dukung. Tuhan berkati. Pak Pendeta Dr. Tony, Pendeta Ko Agung, sehat-sehat, selamat Ko Agung. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak Tony, semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. See you next time. God bless you all.